sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal khilafiyatu allati ahdathat fi hadhil a'sari al-mutaakhirati wa abda'a fiha minat tahrirati wa ubdi'a fiha minat tahrirati wat tasnifati wal mujadalati ma lam yu'had mithluha fis salafi fa iyyaka wa antahuma haulaha. Wa ammal khilafiyatu, adapun khilafiyah, adapun pengetahuan khilafiyah, allati ahdatsat, yang terjadi fi hadhil asaril mutaakhirati, pada zaman mutaakhir atau zaman akhir-akhir kini, wa ubdi'a fiha minat tahrirati wa tasnifati, wa ubdi'a, dan juga dibuat baru, fiha dalam hadhil asar, minat tahrirati, dari tahrirat atau karangan-karangan, wa tasnifati, dan juga karangan-karangan, wal mujadalati, dan juga perdebatan-perdebatan. Ubdi'a, dibuat baru, apa ma, sesuatu, lam yu'had, yang tidak pernah dibuat, apa mithluha, semisalnya, apa mithluha, semisalnya mujadalat. Fis salafi, dalam generasi salaf. Fa iyyaka, maka takutlah kamu, antahu mahaulaha, engkau itu berkeliling haulaha atau ngerubungin haulaha di seputar khilafiyat. Wajtanibha, dan jauhilah khilafiyat, ijtinabas summil qatil, sebagaimana menjauhi racun yang mematikan. Fa innaha, maka sungguhnya khilafiyat, ad-da'ul idalu, adalah penyakit yang akut, penyakit kronis. Setelah membahas tentang fikih dan juga porsi fikih yang perlu dipelajari, yaitu sekedar fikih yang bisa mendukung ibadah kita, kemudian membahas tentang ilmu kalam dan takaran ilmu kalam yang perlu kita pelajari. Kalau untuk menambah keyakinan kita, itu ya cukup dengan tingkat dasar saja. Tapi kalau untuk menyadarkan orang yang sesat, menyadarkan ahli bid'ah, maka perlu tingkat yang pertengahan. Tingkat yang pertengahan. Dan jangan lupa saat menasihati orang yang memang salah jalan akidahnya, ini harus dengan cara-cara yang baik. Karena kalau salah-salah kita nasihati, walaupun ilmu kalam kita hebat, argumentasi kita kuat, tetap orang yang dalam kesesatan ini biasanya tetap akan anti kalau caranya salah. Apalagi depan umum, jangan. Nah, berikut ini Imam Ghazali setelah membahas ilmu kalam, ilmu fikih, membahas tentang khilafiyat. Khilafiyat yang dimaksud di sini adalah perbedaan madhab, yaitu pokok bahasan, satu bahasan yang memang merupakan perbedaan antar madhab. Ini khilafiyat. Pada masa Imam Ghazali, ini hadhil a'sar al-mutaakhirah, ini kira-kira abad 4 Hijriah, ya masa hidupnya Imam Ghazali. Ini banyak sekali orang-orang yang membahas khilafiyah. Jadi dia membahas tentang perbedaan-perbedaan madhab antara satu madhab dengan madhab lain, antara madhab yang umumnya atau jumhur dengan madhab yang kira-kira ini recel itu jarang-jarang lah, madhab yang sifatnya syadz. Ini dibahas.
dan dipelajari itu semua. Membahas khilafiyat ini, membahas perbedaan-perbedaan pendapat pada masa Imam Ghazali abad keempat Hijriah itu sempat jadi satu tema ini yang sangat digemari oleh orang-orang. Mereka gemar membahas khilafiyah karena dengan membahas khilafiyah ini bisa kelihatan kalau dia itu pinter, kalau dia itu pandai berdebat, nih khilafiyah. Jadi dicari dari mazhab Imam Syafi'i, dari mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hambal, atau tambah mazhab yang lain, Daud Zohiri, diambil yang khilafiyahnya kemudian dibahas. Nah, banyak karangan-karangan, karya-karya sebagian fuqaha pada waktu itu yang membahas khilafiyah. Nah, kata Imam Ghazali, yang begini jangan dipelajarin ilmu khilafiyah ini, karena ilmu khilafiyah ini racun yang mematikan. Bukannya kita sibuk fikih buat ibadah, tapi kita sibuk belajar khilafiyahnya. Jadi bukan pembahasan pokok sebenarnya itu. Bukan pembahasan pokok dalam fikih, tapi pembahasan cabang yang kemudian khilafiyah itu justru jadi fokus para pelajar, jadi fokus para fuqaha saat itu. Nah, sibuk dengan belajar ini, lupa kalau fikih itu sebenarnya adalah untuk ibadah. Fikih itu sebenarnya adalah untuk kemaslahatan dan juga untuk ngatur masyarakat tuh fikih itu. Lupa, kata Imam Ghazali, jangan belajar yang khilafiyah, karena kalau sudah belajar khilafiyah ini bisa kena penyakitnya akut. Orang kalau sudah belajar khilafiyah nggak mau belajar yang pokoknya, jadi carinya rukhsahnya aja, rukhsah yang pengen belajar ilmu zakat misalnya, syarat-syarat zakatnya belum dipelajari, dia belum tahu zakat itu zakat macamnya apa saja, kemudian nisabnya untuk setiap jenis harta itu berapa, dia belum tahu, tapi dia pengen belajar rukhsahnya doang. Rukhsah nih dia belajar spesifik yang ada atau yang untuk meringankan dia. Ini coba cariin kaul yang ngebolehin kalau saya nggak zakat tapi dikurang-kurangin aja dengan sedekah, dicariin aja tuh yang begitu. Tapi dia nggak belajar yang pokok, bahwa dalam harta perdagangan itu pokoknya, yang pokok pembahasan dasar dalam harta perdagangan itu ada nisabnya dan ada syarat-syarat seperti haul, itu nggak dia pelajarin. Dia pengen belajar atau rukhsahnya aja, belajar dispensasinya aja. Nggak pernah belajar sholat Jumat, syarat dan segala macam rukun-rukunnya, wajib Jumatnya nggak pernah dipelajarin, tapi dia udah belajar rukhsahnya. Rukhsah Jumat apa sih Ustaz? Nggak pernah belajar. Dia ngaji apa? Ngaji rukhsah, nyari yang khilafiyah. Nah, yang seperti ini bahaya, karena nggak menambah pengetahuan kecuali untuk gampangin syariat doang. Kata Imam Ghazali, jangan pelajari seperti ini. Dan ini sempat terjadi pada masa itu, di mana para fuqaha, sebagian ulama ini sibuk dengan membahas khilafiyah. Ukurannya sih bukan gampangin tadi, bukan, tapi ukurannya adalah kelihatan kalau membahas khilafiyah ini kelihatan perdebatan. Nah, kalau perdebatan ditonjolkan, ya viral, kelihatan bahwa mana yang pinter nih orang ini, mana ulama yang argumentasinya kalau udah ngomong itu pasti bisa matain lawan. Nah, yang seperti ini jangan dipelajari, kata Imam Ghazali. Bukan malah ilmu mendekatkan kita kepada Allah dengan ibadah dengan tawadhu, tapi justru buat kebanggaan. Ini yang dihindari oleh Imam Ghazali, karena bahaya mempelajari khilafiyah. Wa huwa alladzi raddal fiqh fuqaha wa huwa ad-da'ul idal, itu alladzi radda al-fuqaha kullahum, adalah yang menolak para faqih, para ahli fikih, kullahum seluruhnya mereka, menolak ila tolabil munafasati, dia ditolak tapi menuju ke apa? Ila tolabil munafasati, kepada mencari kebanggaan, wal mubahati, dan juga ya kebanggaan, alama atas sesuatu, sayatika yang akan datang kepadamu, apa tafsilu goa iliha, perincian sifat rusaknya, tafsilu goa iliha, perincian sifat rusaknya, mubahat wa afatiha, dan juga afat atau celakanya mubahat.
Ini ilmu khilafiyat atau pengetahuan tentang khilafiyah fikih inilah yang menolak ahli fikih. Artinya ahli fikih tertolak. Tertolak untuk benar-benar bisa tafakuh fiddin, tapi justru menuju kebanggaan. Bukan tafakuh fiddin, tapi malah ila tolabil munafasah. Dia tertolak dari tafakuh fiddin, tapi menuju kepada kebanggaan, takabur, kemudian main pinter-pinteran, mana siapa yang lebih pinter dibanding saya, seperti itu. Ilmu khilafiyah ini yang mendorong ahli fikih, fuqaha ini kemudian saling berdebat dan mengunggulkan dirinya masing-masing. Wa hadzal kalamu rubbama yusma'u min qawlihi, dan ucapan ini seringkali didengar min qailihi, dari pengucapnya. Fayuqalu, maka diucapkan, annasu ada'u ma jahilu, manusia itu adalah musuh sesuatu jahilu yang dia tidak tahu, musuh sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Fala tadunna dzalika, maka janganlah engkau menduga dzalika akan itu. Fa'alal khabiri saqatat, fa'al khabiri, maka atas orang yang cerdas, khabir itu saqatat, gugurlah. Fa'alal khabiri saqatta, gitu aja. Fa'alal khabiri, maka atas orang yang cerdas, saqatta, gugur engkau. Ini ucapan-ucapan bahwa khilafiyah ini penting, bahwa khilafiyah ini bisa mengukur kecerdasan seseorang, kecerdasan seorang faqih, seorang ahli fikih. Nah, ucapan-ucapan seperti ini bahwa mengetahui hal-hal itu penting, mengetahui hal-hal yang khilafiyah atau hal-hal yang detail itu penting, hingga ada omongan annasu a'da'u ma juhilu, annasu a'da'u ma jahilu. Ada omongan seperti itu, bahwa manusia itu musuh bagi sesuatu yang belum diketahuinya. Ini sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa penting sekali untuk menuntut ilmu, penting sekali untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Oleh karenanya jangan sampai kelewatan khilafiyah. Khilafiyah harus dipelajari. Ada orang yang dengan kata-kata ini, dengan kata-kata annasu a'da'u ma jahilu, manusia itu musuh sesuatu yang dia tidak ketahui. Makanya belajar terus, makanya ketahuilah ilmu khilafiyah. Nah, dengan ungkapan ini dia mendorong orang-orang supaya belajar khilafiyah. Ini sama seperti ungkapan-ungkapan lain yang sebenarnya kandungan ungkapan itu benar, tapi maksudnya salah. Kalimatu haqqin urida bihal batilu, itu kata-kata benar, tapi maksudnya buruk, maksudnya batil, maksudnya adalah untuk kebatilan. Kata-kata annasu a'da'u ma jahilu, betul, manusia itu musuhnya sesuatu yang dia ketahui, yang dia tidak ketahui. Oleh karenanya jangan jadi orang bodoh, maksudnya begitu. Tapi ini digunakan oleh para penggiat khilafiyat, ini digunakan untuk mempropagandakan bahwa penting ini perdebatan seperti ini, penting ini membahas khilafiyah. Nah, kata Imam Ghazali sini, fa'alal khabiri saqatat. Ini omongan begini, ini kalau terhadap orang cerdas gugur semua omongan ini. Orang cerdas nggak bakal percaya, nggak bakal ngikutin omongan annasu a'da'u ma jahilu yang digunakan untuk kebatilan, nggak akan percaya orang yang cerdas. Nah, ada beberapa, emang ada banyak kalimatu haqqin urida bihal batil. Dia sebenarnya kata-kata dan ungkapan yang hak, ungkapan yang benar, tapi digunakan untuk kebatilan itu banyak. Waktu Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Amirul Mukminin, itu bagaimana orang-orang menggunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dia menggunakan ayat yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Kata Imam Ali, kata Amirul Mukminin Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Benar ucapan itu Al-Qur'an, enggak ada salahnya. Tapi yang mereka maksud dan mereka tuju batil. Nah, kemudian kelompok-kelompok ini kelompok yang menggunakan wa man lam yahkum bima anzalallah
dulu, ya kemudian setelah berlalu, setelah Sayyidina Ali wafat, ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan Khawarij. Khawarij ini menggunakan wa man lam yahkum kalimatu haqqin urida bihal batil. Sama ini juga annasu a'da'u ma jahilu, ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Emang benar, jangan jadi orang bodoh. Pokoknya kebodohan itu musuh kita, benar. Tapi ini digunakan untuk mempropagandakan bahwa perlu belajar khilafiyah, perlu belajar perdebatan-perdebatan. Padahal yaitu kebatilan. Perdebatan-perdebatan itu tidak akan membawa kita semakin fakih, tidak akan membawa kita tertuntun dengan kemampuan fikih kita. Harusnya fikihnya buat mendekatkan diri kepada Allah, ini enggak, malah jauh. Faqbal hadhihi nasihata mimman dayya'al umra fihi zamanan, kata Imam Ghazali. Faqbal, maka terimalah hadhihi nasihata, nasihat ini, mimman, dari orang, dayya'al umra, yang telah menyia-nyiakan umur, fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Zamanan, selama beberapa waktu. Wazada fihi, dan orang ini menambah fihi, di dalamnya, alal awwalina, atas yang orang-orang yang awal sebelumnya. Sebelum beliau menambah tasnifan, karangan-karangan, wa tahqiqan, dan tahqiq, penelitian-penelitian, wajadalan, dan perdebatan-perdebatan, wa bayanan, dan juga bayan, argumentasi-argumentasi. Tsumma alhamahullahu, kemudian memberi ilham kepada man doya'a, orang yang menyanyiakan umur, rusydahu, siapa Allah? Allah memberikan ilham rusydahu akan petunjuknya man. Bawa sana. Watla'ahu, dan Allah memperlihatkan kepada man ala aibihi, atas aibnya. Fahajarahu, maka man meninggalkan akannya. Meninggalkan akan sumul qatil tadi. Washtaghala binafsihi, kemudian sibuk man, orang tersebut sibuk binafsihi, dengan dirinya. Kata Imam Ghazali, terimalah nasihat ini dari orang yang dulu sudah menyia-nyiakan umurnya selama beberapa masa. Orang yang bahkan mengarang, meneliti lebih banyak dibanding orang-orang sebelumnya. Maksudnya siapa? Imam Ghazali sendiri. Jadi Imam Ghazali sebelum menulis Ihya ini, sebagaimana ada di tarjamah kitab Ihya. Tarjamah itu maksudnya biografi, sekilas biografi Imam Ghazali. Saat menulis Ihya, Imam Ghazali ini ada di Masjid Damaskus, ada di sebuah masjid yang dibuat oleh Bani Umayyah pada waktu itu. Nah, beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rektor pada waktu itu. Umur 25 tahun udah jadi rektor, dan udah orang-orang udah tahu semua kealimannya, tapi mengundurkan diri dari jabatan rektor waktu itu di Madrasah Nizamiyah namanya. Imam Ghazali milih jadi merbot di Masjid Damaskus ini. Nama masjidnya apa saya lupa itu. Nah, Imam Ghazali kemudian milih jadi merbot, ya nyapuin, ngepel. Nah, di sela-sela waktunya senggang kalau udah malam, beliau nulis Ihya ini. Pada bagian yang barusan kita baca, terimalah nasihat ini, dah coba dengerin, coba percayalah nasihat dari orang yang dulu udah kenyang menyia-nyiakan umurnya dengan cara membahas perdebatan khilafiyah. Bahkan bukan hanya debat, tapi sudah membuat karangan penelitian-penelitian yang lebih banyak dibanding orang-orang sebelumnya. Artinya bukan Imam Ghazali bangga, bukan. Tetapi orang-orang sebelumnya, generasi salaf, nggak ada yang ngarang, tapi Imam Ghazali banyak karangannya. Dan itu tidak pernah terjadi pada orang-orang salaf, orang-orang generasi sahabat, tabi'in. Ini tidak pernah ada yang banyak ngarang. Maka terimalah nasihat ini dari orang yang justru telah meneliti, telah banyak membuat karangan-karangan, tapi kemudian Allah menyadarkannya. Allah menunjukkan aibnya, menunjukkan kekurangan-kekurangannya kepada orang itu, sehingga dia sekarang meninggalkan apa yang dulu pernah dia geluti, apa yang dulu pernah menyibukkan dia, meninggalkan dunia universitas, meninggalkan dunia akademis, dan sekarang sibuk dengan diri sendiri, artinya sibuk dengan riyadhah. Imam Ghazali pada saat menulis Ihya, riyadhahnya ya di masjid itu antara lain.
di Masjid Damaskus itu. Jabatan semuanya ditinggal dan fokus untuk mengarang ihya dan juga untuk riyadhah, latihan-latihan batin dengan puasa, dengan zikir-zikir, menulis ihya ini. Nah, yang dimaksud di sini, percayalah nasihat orang yang menyanyiakan umur, maksudnya Imam Ghazali. Artinya Imam Ghazali udah kenyang dan udah lebih dulu berdebat. Bahkan di Ithafus Sadat itu sebutkan, yang dikuasai Imam Ghazali ini bukan hanya ilmu khilafiyah, dia ilmu filsafat beliau kuasai, sampai beliau itu Imam Ghazali belajar ilmu sihir. Ilmu sihir juga dipelajari oleh Imam Ghazali. Semuanya bisa dikatakan orang yang sangat haus akan ilmu, semua dipelajari oleh Imam Ghazali. Jadi kalau cuma ilmu khilafiyah doang mah udah biasa, dan itu nggak akan menambah kedekatanmu kepada Allah, nggak akan menambah manfaat untuk jiwamu. Jangan didekati yang seperti itu, kata Imam Ghazali. Percayalah kepada orang yang udah kapok, artinya udah insaf, tidak lagi menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu khilafiyah, dengan ilmu-ilmu yang memang tidak ada gunanya untuk jiwa. Fahajara wastagola binafsihi, maksudnya sibuk dengan diri sendiri, yaitu dengan riyadhah. Imam Ghazali itu saat riyadhah, saat Imam Ghazali Allah sadarkan, Allah berikan ilham, kemudian Allah sadarkan dan Allah tunjukkan, nih kekurangan engkau di sini. Nah, Imam Ghazali kemudian pilih uzlah, pilih mengasingkan diri. Sering dengar itu khotib kalau lagi ceramah di masjid itu, kama qalal Imam Ghazali. Dia nggak tahu orangnya ada di situ. Dia nggak tahu orangnya lagi di pojokan situ. Kama qala Hujjatul Islam. Padahal Imam Ghazali lagi ada di situ, dia nggak tahu orangnya mana. Ini Imam Ghazali demi memperbaiki batin, memperbaiki hatinya, maka Imam Ghazali memilih uzlah, meninggalkan dunia akademis, meninggalkan dunia perdebatan, apalagi yang tidak ada gunanya. Fala yaghurrannaka qaulu man yaqulul fatwa imadus syar'i wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.